أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kok alhamdulillah nggak bismillah? Bismillah udah tadi waktu mau jalan. Ya, saya nyebut alhamdulillah udah bisa ketemu lagi sama pemirsa semua, dan alhamdulillah hari ini pemirsa pada puasa. Insyaallah mudah-mudahan tatkala kita berpuasa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan bagaimana tetangga kanan dan kiri kita. Apakah tetangga kanan dan kiri kita makan juga atau tidak? Tersedia makanan juga atau tidak? Ketika mereka kemudian sakit, apakah kita sebagai tetangga berasa sakitnya? Apakah ketika mereka kemudian bersedih, kita merasakan juga kesedihannya? Apakah ketika kemudian kita gembira, mereka merasakan juga kegembiraannya? Ini yang akan kita bahas pada hari ini, yakni tentang bertetangga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa dia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini dia Islam. Ukuran dari seorang baik atau tidak bukan dari pengakuannya sendiri. Ana soleh, iyalah, emang terlahirnya namanya soleh kan. Betul, emang nama aneh soleh Daud Ustaz. Itu dia, ente nggak boleh ngaku soleh, ya. Yang menilai siapa? Allah. Bagaimana caranya Allah dan Rasulnya misalkan memberi penilaian? Salah satu catatannya adalah dari tetangga kita. Mudah-mudahan sih nggak ada yang iseng nih ya, main-main ke kampung Ketapang nanya-nanya tetangga saya gitu. Ustadz Yusuf gimana? Ustadz Yusuf mah sibuk, nggak pernah ngeliat tetangganya. Aduh, saya tuh yang ngebahas ini nih. Tahu nggak, sebelum kita ambil bagian ini nih, saya mikir, ya Allah, saya mau bahas tentang tetangga. Berarti sebelum tayangan ini tayang gitu ya, saya mesti bener dulu nih sama tetangga. Sebab kalau kagak repot, saya terima, siap. Tantangannya saya terima. Artinya apa? Saya juga insya Allah sudah harus bersiap-siap membuat tetangga kanan dan kiri saya senang sama saya. Salah satunya kemarin ada cerita pemirsa. Ketika kemudian saya ngebongkar satu rumah buat dijadiin majelis, datang tetangga saya, Ustadz, iya ada apa Pak? Gentengnya kan nggak kepake tuh ya. Kusennya juga nggak kepake kan? Iya. Boleh nggak buat kita? Buat apaan? Buat saya jual lagi Ustaz. Oh, buat saya jual lagi? Iya, ntar saya bayarin berapa begitu Ustaz? Oh begitu. Rupanya si ibu ini usahanya memang bongkaran. Jadi di mana ada bongkaran dia datang. Yang membuat dia senang adalah, maaf nih ya, pagi-pagi udah ngomongin kita punya amal, tapi ini boleh ditiru. Yang membuat dia senang adalah dia nanya sama saya, berapa duit ya saya beli itu? Ya berapa aja ibu bisa bayarnya? Kalau sekian rupiah boleh gak? Boleh. Iya deh, dia balik lagi tuh. Terus dia pulang, bawa duit sekian gitu. Ini Ustaz buat bayarin kusen sama genteng sama pintu sama apa yang pakai mau Ustaz. Oh gini,
Ini saya terima, tapi saya balikin lagi sama situ tolong bikinin makanan dan bayarin tuh. Maksudnya bagiin tuh sama tetangga-tetangga kita kanan dan kiri. Bener nih Ustaz, bener. Bukan buat Ustaz, bukan. Ya deh kalau gitu, makasih ya. Seneng banget tuh tetangga itu. Tetangga dia seneng, komentar tetangga-tetangga saya juga alhamdulillah. Harusnya duit itu buat kita, ternyata buat tetangga lagi. Fal yukrim jarahu. Muliakanlah para tetangga. Tetangga ini juga saudara, ini obat buat saudara yang belum punya anak. Obat ini. Pulang dari kantor ya enggak, beli coklat, beli gorengan, datang dulu. Begitu kita datang ke kita punya rumah nih, mana sih kata gue? Di sini rupanya. Ya, begitu datang kita ke punya gang, kita bilang, woi, mana nih ngumpul. Abang bawa tahu. Terus ada satu anak keluar. Banyakan cabenya apa tahunya nih? Ngeledek ya. Kemarin banyakan cabenya bang. Enggak, sekarang mah udah banyakan tahunya sama cabenya. Terus anak-anak ngumpul nih. Anak tetangga ngumpul. Allah, ente bilang sama dia ini. Doain abang ya. Biar abang bisa punya anak. Yang satu nyaut. Nah emang abang udah punya bini. Itu dia. Sekalian sama bininya. Oh iya deh bang. Kita doain mudah-mudahan abang bisa punya anak. Bisa punya istri. Insya Allah. Anak-anak tetangga akan mendoakan saudara. Maka jadilah saudara menjadi iman pada Allah dan hari akhir. Hadiahnya dari Allah, Anda punya anak. Kan biasanya kita kalau minta doa ya ke ustadz-ustadz ya kan, ke ustazah-ustazah, ke keke, coba jajal minta doanya sama tetangga. Assalamualaikum tetangga. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Minjem lagi ya? Nggak minjam. Kali ini emang gak ada cerita minjem. Terus apa dong? Biasanya minjem mulu. Nggak. Kata Ustadz Yusuf minta doa. Doa supaya apa nih? Ya supaya saya dapat kerjaan. Ya dah, didoain. Betul tetangga. Kanan dan kiri itu sumber aminnya yang didengar oleh malaikat dan Allah. Bila saudara senang tetangga, maka Allah akan menyenangi Anda semua. Sekali-sekalilah saudara kemudian coba hari Sabtu masak tapi buat tetangga. Anda umumin dari hari Jumat sore. Tetangga besok Sabtu pagi ngumpul ya di rumah kita ya. Kita sholat duha bareng. Kata Ustadz suruh bikin tuh majlis duha. Saya besok bikinin ketupat sayur. Nah kita besok bikinin nasi goreng. Kita bikinin apa lagi? Kalau makanan pagi apa? Nasi kalau orang Betawi bilang. Nasi ulam. Nasi ulam, nasi uduk. Nah, tetangga kita datang, maka datang juga malaikat ke rumah kita. Fal yukrim jarahu. Kita muliain tetangga, kita senangin tetangga. Insyaallah kita terusin ya. Insyaallah. Alhamdulillah ya, masih bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Pemirsa, ya saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya beserta saudara semua bisa bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Mantap kan? Ya, jadi Rasulullah sama sahabatnya, sama istrinya Rasul gitu ya. Terus kita ada di situ. Subhanallah. Nah, kalau mau bertetangga sama Rasulullah, mau berdekatan dengan Rasulullah, gimana caranya? Ada satu nih dari Rasulullah. Ana, begitu kata Rasulullah. Wa kafilul yatim wa kafilul yatim, anak saya wa kafilul yatim kahada. Aku kata Rasul dengan orang yang memelihara anak yatim seperti ini. Rasul menunjuk dua jarinya yang berdekatan. Menjadi jirannya Rasulullah. Di sorganya kelak. Subhanallah. Ana wa kafilul yatim kahada. Saya, kata Rasulullah, ya sama pencinta anak yatim, pengasuh anak yatim kahada. Tapi jangan lupakan juga ibunya. Maksudnya gimana jangan lupakan juga ibunya? Suruh istri kita perhatikan. Lihat tuh dia, ada salinannya apa kagak? Ada uang belanjanya apa kagak? Nih. Terus apalagi kira-kira yang membuat Allah dan Rasulnya senang sama kita? Ya, ditaruh di satu komplek, lalu kemudian
Allah sama Rasulnya senang sama kita. Kenapa? Karena satu komplek bukan cuma kita bertetangga yang rapi, tapi tetangga ini kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Senang banget Allah. Maksudnya, Ustadz, begini. Ente tuh ya, berbuat baik sama tetangga aja udah cakep banget. Ente masak nasi seleter jadi 2 leter bagiin. Ente bikin sayur asam 1 baskom 1 panci, ente bikin 2 panci bagiin. Ente goreng pisang ya 2-3 biji, ente jadiin 20-30 biji, lalu kemudian ente bagi sama tetangga. Itu udah cakep banget. Udah cakep banget. Tapi makin cakep lagi kalau kemudian seluruh tetangga kanan dan kiri, depan dan belakang saudara ajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Saudara ajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ketok pintu nih tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Yusuf Mansur. Apain Ji? Gelap-gelap. Ngajak ke masjid. Udah subuh. Allah senang banget tuh. Allah senang banget. Duluan dah Ji. Nggak mau ditungguin nih. Belum mandi. Malam Jumat lupa. Iya, habis ibadah. Maghrib nih, maghrib ya kan ngelewatin tetangga. Jangan cuman begini, permisi ya, udah bagus, udah top itu. Permisi ya, udah top. Tapi lebih top lagi gimana? Assalamualaikum, yuk masjid yuk. Udah azan. Ustadz aja deh, salamin sama Allah. Gitu kan? Biasanya begitu. Nggak apa-apa, sekali lewat ajak. Sekali lewat ajak, sekali lewat ajak. Berhasil tidak berhasil, saudara sudah menunjukkan kepada Allah kemuliaan. Ya, kita baik sama tetangga, cakep banget. Kita bawa tetangga kita kenal sama Allah, makin cakep. Pilih yang mana? Kita pilih dua-duanya. Ke tetangga kita cakep, kita bawa juga tetangga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatin dalam diri kita, bismillah. Saya mau menjadi gerbongnya tetangga saya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita terusin setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Saya ingatkan santri-santri saya yang saat ini sedang melihat tayangan ayahnya di Wisata Hati Antv ini, bahwa tetangga kamar itu juga tetangga. Jangan berisik, membuat gaduh sehingga tetangga kamar kita menjadi sulit buat tidur. Tetangga kita juga adalah tetangga yang bergeseran tempat tidur, bersampingan, sandingan tempat tidurnya. Kayak kalau di pesantren tuh tidurnya kayak barak tuh pemirsa, ya kan? Gini nih modelnya nih. Ini tempat tidur gitu ya. Nih begitu modelnya. Nah, tetangga juga adalah tetangga tidurnya anak-anak. Perhatikan ya, para santri, jangan sampai kemudian kalian semua menjadi madorot buat tetangga di kamar ananda semua. Apalagi kalau kemudian menjadi madorot buat satu pesantren. Subhanallah. Saudara selalu bangunin orang-orang buat tahajud. Kan keren tuh, anak-anak kan bangun tahajud, bangun. Keren nggak? Keren ya. Tapi begitu anak-anak satu kamar ke masjid buat tahajud, situ operasi. Periksa kamar anak-anak ada duit apa enggak, diambilinnya. Namanya nggak benar lagi. Hati-hati, tunjukin jiwa pesantren yang benar. Allah Maha tahu. Kalau kita di pesantren hidupnya benar, insya Allah di luar juga hidupnya bakal benar. Nah, saudara semua yang dirahmati Allah. Kalau bisa kita membawa manfaat buat tetangga, jangan sampai kita membawa madorot buat tetangga. Berikut ini beberapa tips dari Yusuf Mansur buat Anda semua, pengalaman dari saya, dari istri saya, dan pengalaman dari orang-orang yang berkontribusi kepada saya akan kaitan dengan tips bertetangga. Gimana caranya? 1. Usahakan saudara semua tebar senyum, tebar salam setiap ketemu tetangga. Saya suka marah tuh sama Sariman itu ya, sama saya punya driver. Kalau kemudian ngelewatin tetangga, Sariman ngebut. Man, hati-hati, tetangga pada kecewa sama kita, ngebut-ngebut aja. Buka dong kacanya, tegur baik-baik. Cing, assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang demen. Ya, kemudian banyakin kuahnya begitu Rasulullah bilang kalau kita bikin sayur.
kemudian kita bagiin sama tetangga. Syukur-syukur bukan cuma kuahnya doang yang banyak, tapi isi juga banyak. Kita bikin kolak, ya enggak? Hah? Sore-sore kita anterin sama anak kita. Dan kalau bisa nganterin itu jangan nyuruh orang. Kalau ngantri kan suka nyuruh orang nih, anterin sono, anterin sono, anterin sono. Saya diajarkan sama nenek saya, sama ibu saya yang jalan, anaknya yang jalan, gitu kan. Jangan pembantu yang jalan kanan kiri, coba anak kita yang jalan. Nah, kita ajarin anak kita bikin pisang goreng, bikin molen, bikin segala macam. Buat siapa sih Bu? Masak banyak banget. Buat tetangga kita. Oh, nanti kamu ya nak yang kasih tetangga kanan kiri. Begini, cakep. Terus saudara jalan ke warung-warung sekitar. Saudara jalan ke warung-warung sekitar. Assalamualaikum Bu Warung. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Mau tanya nih, ada nggak tetangga kita kanan kiri yang punya utang kepada ibu yang membuat dia jadi malu datang lagi ke warung ibu untuk belanja? Oh ada Pak Ustadz. Sudah, nggak usah disebut namanya. Nggak usah disebut namanya. Berapa duit? Ada kira-kira 80.000 Pak Ustadz. Oh iya. Buka. Ini saya bayarin utangnya dia. Nggak usah bilang dari siapa ya. Pokoknya ini. Tapi bilang deh. Dari Yusuf Mansur. Ya jadi bayar mas saya. Ya, kalau gitu ikhlas nggak tuh? Tergantung saudara. Kalau saudara niatnya untuk mengajarkan kepada tetangga kanan kiri, saudara jadi dapat pahala banyak. Nanti kan dia ngasih tahu tuh, Assalamualaikum Neng, Waalaikumsalam. Udah lu boleh belanja lagi ke tempat ibu. Utang saya bagaimana? Udah dibayarin sama Pak Yusuf. Oh pantas ya rezekinya banyak. Habis suka bayarin utang sama tetangga. Udah lu ngutang lagi aja 160, ntar gue lapor sama dia. Biasaan namanya. Tetangga nggak usah takut. Nggak usah takut. Berbuat baik aja. Kita punya bos, yakni Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal kita kekurangan saldo selama kita adalah niatnya ikhlas karena Allah. Bertobatlah kita semua apabila kemudian kita menjadi orang-orang yang rusak dan merusak kehidupan tetangga. Apalagi tetangga baik-baik, kemudian kita rusak rumah tangganya. Tetangga kemudian baik-baik, kita rusak ekonominya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adalah kehendak-Mu ya Allah, saya dan pemirsa semua Engkau tempatkan di satu rumah, di satu komplek, di satu daerah, di satu kantor, di satu perumahan. Adalah kehendak-Mu ya Allah. Di antara kehendak-Mu adalah kami menjadi baik sama tetangga kami. Apabila Engkau menemukan kami rusak terhadap tetangga kami, rusak akhlaknya terhadap tetangga kami, perbaiki ya Allah. Dan apa yang sudah berlalu, ampuni ya Rahman. Apabila ada kelakuan tetangga-tetangga kami yang rusak kepada kami, yang tidak bagus terhadap kami maafkan ya Allah. Dan Kau baguskan mereka punya omongan, Kau baguskan mereka punya sikap. Insya Allah mudah-mudahan saya dan kita semua punya tetangga, saudara-saudara semua punya tetangga, semua masuk surganya Allah karena bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa kirimkan saran dan kritik saudara atau testimoni ke Twitter kami @Yusuf_Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.